Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio Saputra akan mempresentasikan tentang etika Islam profesional. Etika adalah konsep penilaian sifat kebenaran atau kebaikan dari tindakan sosial berdasarkan kepada tradisi yang dimiliki oleh individu maupun kelompok pembentukan etika melalui proses filsafat. Sehingga etika merupakan bagian dari filsafat. Unsur utama yang membentuk etika adalah moral. Etika hanya mengatur tentang cara manusia dalam bertindak dan tidak memperhatikan kondisi fisik dari manusia. Ruang lingkup etika meliputi analisis dan penerapan konsep mengenai kebenaran, kesalahan, kebaikan, keburukan, dan tanggung jawab. Pengelompokan etika secara umum terdiri dari etika deskriptif, etika normatif, etika deontologi, dan etika teleologi. Manfaat dari etika adalah adanya pengendalian diri individu yang dapat mempermudah pemenuhan atas kepentingan kelompok sosial. Kata etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu ethos. Secara umum artinya kebiasaan atau kehendak baik yang bersifat tetap. Sedangkan dalam bentuk tunggal, kata ini juga memiliki beberapa arti yang berkaitan dengan tempat atau pemikiran. Maknanya sebagai tempat ialah tempat tinggal yang biasa, padang rumput atau kandang. Sementara maknanya sebagai pemikiran ialah kebiasaan, adat, akhlak, watak, sikap, atau cara berpikir. Dalam filsafat, maka makna etika yang digunakan adalah sebagai cara berpikir. Istilah ini digunakan dalam filsafat pertama kalinya oleh Aristoteles untuk menjelaskan tentang filsafat moral. Dalam pengertian ini, etika diartikan sebagai ilmu tentang adat dan kebiasaan. Etika merupakan salah satu disiplin ilmiah yang bertujuan untuk mempelajari tentang moral. Selain etika, terdapat beberapa disiplin ilmiah lain yang mencapai moral atau lain antropologi, sosiologi, dan psikologi. Perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan dalam memahami moral. Pendekatan yang digunakan dalam etika ialah studi deskriptif moralitas. Etika menjadi tindakan sosial manusia sebagai permasalahan utamanya. Tujuan etika bersifat deskriptif sekaligus perspektif. Deskriptif berarti bahwa etika menyajikan pengamatan tentang karakteristik individu, sementara perspektif berarti bahwa etika bertujuan untuk mengevaluasi tindakan manusia dan memberikan rekomendasi atau persetujuan atas tindakan manusia. Konsep mengenai etika mulai muncul di kalangan murid Pitagoras di wilayah bangsa Yunani di Mozygium. Para murid Pitagoras membentuk suatu tradisi yang berlangsung selama 200 tahun. Tradisi ini berbentuk sebuah pernyataan bahwa prinsip-prinsip matematika merupakan dasar dan dari segala kenyataan. Para murid ini meyakini terjadinya reinkarnasi yang membuat tubuh manusia berperan sebagai kuburan bagi jiwa. Jiwa hanya dapat terbebas dari ketertarikan duniawi dengan melakukan pembersihan. Bentuk pembersihan jiwa ini adalah bekerja dan bertapa secara rohani. Bentuk pertapan ini utamanya melalui pemikiran filsafat dan matematika. Aristoteles kemudian menjelaskan pengertian etika sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perbuatan manusia. Ruang lingkupnya hanya meliputi tata cara atau kebiasaan yang menghasilkan perbuatan yang dianggap baik atau buruk menurut kodrat manusia. Istilah etika memiliki kemiripan dan perbedaan dengan beberapa istilah lain, yaitu etik dan etiket. Persamaan antara ketiganya dari segi bentuk serta unsur. Etika adalah kajian tentang etik, sementara etiket adalah adat istiadat, sopan santun, dan perilaku dalam hubungan antar manusia yang bersifat positif. Persamaan antara etika dan etiket adalah sama-sama membahas tentang mengenai perlakuan manusia dan mengaturnya.
Karenanya istilah etika dan etiket tidak digunakan untuk hewan. Perbedaan keduanya adalah pada kondisi perilaku manusia. Etika hanya membahas tentang cara perbuatan dilakukan, sementara etiket menentukan kepantasan suatu cara perbuatan untuk dilakukan. Etiket juga hanya berlaku untuk pergaulan dengan orang lain, sementara etika berlaku bagi diri sendiri dan orang lain. Sifat dari etiket adalah relatif, sementara etika bersifat mutlak untuk diterapkan. Selain itu, sudut pandang etiket hanya dari sifat lahir manusia, sedangkan etiket memandang manusia secara lengkap, menyeluruh, dan mendalam. Berdasarkan tingkat penerapan prinsip, etika dapat dibagi menjadi etika umum dan etika khusus. Sosial. Etika umum merupakan dasar dari ilmu etika. Prinsip-prinsip yang dikemukakan berkaitan langsung dan menjadi bagian dari ilmu tentang moral. Sementara itu, etika khusus atau etika sosial merupakan penerapan dari prinsip-prinsip etika umum. Etika khusus ini ditujukan bagi berbagai pekerjaan yang bersifat profesional. Dalam dunia akademi, etika merupakan salah satu cabang utama dalam filsafat. Etika menjadi disiplin ilmiah khusus di dalam filsafat. Secara keilmuan, etika berada di bawah kedudukan subdisiplin filsafat, yaitu ontologi, aksiologi, dan epistemologi. Etika sebagai disiplin ilmiah filsafat mengkaji tentang hakikat dan nilai, kebaikan dan moralitas. Sementara itu, di bidang ilmu lainnya, etika merupakan bagian dari disiplin ilmiah populer. Setiap disiplin ilmiah ini mengembangkan etika secara teoritis maupun praktis. Sementara itu, etika juga berperan sebagai pembatas keberpihakan suatu ilmu dalam epistemologi. Masuk dengan pengertian profesi. Profesi adalah kata serapan dari sebuah kata dalam bahasa Inggris, proses, yang dalam bahasa Yunani adalah yang bermakna janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap atau permanen. Profesi juga sebagai pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus. Untuk bidang profesi tersebut, contoh profesi adalah pada bidang hukum, kesehatan, keuangan, militer, teknik, desainer, tenaga pendidik. Seorang yang berkompeten di suatu profesi tentu disebut profesional. Walau demikian, istilah profesional juga digunakan untuk suatu aktivitas yang menerima bayaran. Sebagai lawan kata dari amatir, contohnya adalah petinju profesional menerima bayaran untuk pertandingan tinju yang dilakukan. Secara olahraga tinju sendiri umumnya tidak dianggap sebagai suatu profesi. Profesi adalah pekerjaan, namun tidak semua pekerjaan adalah profesi. Profesi merupakan karakteristik sendiri yang membedakan dari pekerjaan lainnya. Daftar karakteristik ini membuat sebuah karakteristik pernah diterapkan pada profesi. Juga tidak semua ciri ini berlaku dalam setiap profesi. Keterampilan yang berdasar pada pengetahuan teoritis. Profesional diasumsikan mempunyai pengetahuan teoritis yang ekstensif dan memiliki keterampilan yang berdasar pada pengetahuan tersebut dan bisa diterapkan dalam praktik. Asosiasi profesional. Profesi biasanya memiliki badan yang diorganisasi oleh para anggotanya yang dimaksudkan untuk meningkatkan status para anggotanya. Organisasi profesi tersebut biasanya memiliki persyaratan khusus untuk menjadi anggotanya. Pendidikannya ekstensif. Profesi yang prestisius biasanya memerlukan pendidikan yang lama dalam jenjang pendidikan tinggi. Ujian kompetensi. Sebelum memasuki organisasi profesional, biasanya ada persyaratan untuk lulus dari suatu tes yang menguji terutama pengetahuan teoritis.
Pelatihan institusional. Selain ujian, juga biasanya dipersyaratkan untuk mengikuti pelatihan institusional di mana calon profesional mendapatkan pengalaman praktis sebelum menjadi anggota penuh organisasi. Peningkatan keterampilan melalui pengembangan profesional juga dipersyaratkan. Lisensi profesi menetapkan syarat pendaftaran dan proses sertifikasi sehingga hanya mereka yang memiliki lisensi bisa dipercaya. Otonomi kerja. Profesional cenderung mengendalikan kerja dan pengetahuan teoritis mereka agar terhindar adanya intervensi dari luar. Kode etik. Organisasi profesi biasanya memiliki kode etik bagi para anggotanya dan prosedur pendisiplinan bagi mereka yang melanggar aturan. Layanan publik dan altruisme. Diperolehnya penghasilan dari kerja profesinya dapat dipertahankan selama berkaitan dengan kebutuhan publik seperti layanan dokter berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat. Status dan imbalan yang tinggi. Profesi yang paling sukses akan meraih status yang tinggi, prestis dan imbalan yang layak bagi para anggotanya. Hal tersebut bisa dianggap sebagai pengakuan terhadap layanan yang mereka berikan bagi masyarakat. Mengatur diri. Organisasi profesi harus bisa mengatur organisasinya sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Profesional diatur oleh mereka yang lebih senior, praktisi yang dihormati, atau mereka berkualifikasi paling tinggi. Dokter berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat. Status dan imbalan yang tinggi. Profesi yang paling sukses akan meraih status yang tinggi, prestis dan imbalan yang layak bagi para anggotanya. Hal tersebut bisa dianggap sebagai pengakuan terhadap layanan yang mereka berikan bagi masyarakat. Profesional adalah istilah bagi seseorang yang menawarkan jasa atau layanan sesuai dengan protokol dan peraturan dalam bidangnya yang dijalaninya dan menerima gaji sebagai upah atas jasanya. Orang tersebut juga merupakan anggota suatu entitas atau organisasi yang didirikan sesuai dengan hukum di sebuah negara atau wilayah. Karyawan profesional adalah seorang karyawan yang digaji dan melaksanakan tugas sesuai juplak, petunjuk pelaksana, dan juknis, petunjuk teknis, yang dibebankan kepada dia. Sangat wajar jika dia mengerjakan tugas sesuai juplak dan juknis dan meminta upah atas pekerjaannya tersebut, karena profesional adalah terkait dengan pendapatan, tidak hanya terkait dengan keahlian. Tepat waktu. Saat kita melakukan pekerjaan, kita dituntut untuk selalu tepat waktu. Ketika memasuki dunia profesional, kita juga didorong untuk selalu teratur memasuki untuk memahami tugas, prioritas, tenggang waktu yang dikerjakan. Dengan mengetahui prioritas dan tujuan pekerjaan dapat membantu kita menjadi profesional yang baik dan selalu mengetahui tenggang waktu yang dikerjakan. Memiliki tanggung jawab dan berintegritas. Seorang yang profesional dalam bekerja tentu memiliki karakter yang baik untuk memberikan contoh kepada bawahan maupun rekan kerjanya. Karyawan yang profesional selalu menampilkan yang terbaik di setiap pekerjaan karena ia tahu bahwa ia harus menjadi rujukan bagi yang lain. Memiliki kode etik yang baik. Pentingnya profesionalitas dalam bekerja menuntut kita untuk selalu berusaha bersikap baik, termasuk dalam beretika yang meliputi cara bersikap, cara berkomunikasi, hingga pengambilan sebuah keputusan. Memiliki perencanaan yang baik. Seorang profesional dapat dengan cepat dan mudah menemukan apa yang dibutuhkan. Kebanyakan dari seorang profesional memiliki area kerja yang rapi dan teratur. Seorang karyawan yang profesional akan berorientasi kepada masa depan sehingga ia memiliki keahlian melakukan perencanaan yang baik dalam mengantisipasi perkembangan yang ada di depannya. Kembangkan kualitas dan pengetahuan. Seorang yang profesional dalam bekerja memiliki ciri khusus yang membedakan dengan yang lain. Biasanya seseorang dengan
Karakter tersebut mempunyai ilmu pengetahuan dan pengalaman yang luas serta memiliki kecerdasan khusus untuk menganalisis permasalahan dan peka terhadap situasi. Etika profesional atau kode etik profesi adalah acuan perilaku perseorangan atau korporasi yang dianggap harus diikuti pelaku aktivitas. Para profesional memiliki pengetahuan dan keahlian yang khusus, dan untuk kode etik profesional dibuat untuk mengetahui bagaimana pengetahuan dan keahlian tersebut digunakan, terutama dalam situasi-situasi terkait masalah moral. Biasanya hal ini terkait dengan kemampuan para profesional untuk membuat penilaian dan keputusan yang tidak bisa dibuat oleh orang awam yang tidak memiliki pengetahuan dan keahlian khusus. Prinsip-prinsip etika profesi. Dalam menjalankan profesi, seseorang perlu memiliki dasar-dasar yang perlu diperhatikan. Di antaranya, prinsip tanggung jawab. Orang yang memiliki profesi harus mampu bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan dalam profesi tersebut, khusus bagi orang-orang di sekitarnya. Prinsip keadilan. Prinsip ini menuntut agar seorang mampu menjalankan profesinya tanpa merugikan orang lain, khusus orang yang berkaitan dengan profesi tersebut. Prinsip otonomi. Prinsip ini didasari dari kebutuhan seorang profesional untuk diberikan kebebasan sepenuhnya untuk menjalankan profesi. Prinsip integritas moral. Seorang profesional juga dituntut untuk memiliki komitmen pribadi untuk menjaga kepentingan profesinya, dirinya, dan masyarakat. Baiklah, sampai di sini presentasi yang saya lakukan. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.